Halo, jumpa lagi dengan Pak C. Sastro. Seperti rutinitas kita akan membuat podcast weekly analysis atau analisa mingguan untuk periode 24 sampai 28 Februari, di mana untuk minggu yang lalu kita nggak share analisa atau nggak share marking dikarenakan marking kita yang kita share pada tanggal 10 Februari itu masih relevan untuk 2 minggu. Jadi marking masih relevan untuk 2 minggu sampai minggu kemarin tanggal 21 Februari. Oke, ya, di sini akan Pak disampaikan dan tidak ada perubahan yang signifikan di dalam marking, hanya tinggal benahi dikit-dikit saja levelnya. Jadi hanya penyesuaian level sentimen. Oke, kita flashback dulu. Kita flashback dulu untuk melihat apa yang dibuat pada close market Jumat kemarin, yaitu gold ditutup pada close pada pada harga 2.935. Jadi kita pakai rata-rata saja, kita ambil angka bulatnya jadi 2.935. Itu kita kunci dulu dan seperti sebelum kita flashback eh, apa yang terjadi dari marking kita pertama dari awal momentum wave-nya, tidak ada salahnya kita sekilas melihat apa yang ada, apa yang akan terjadi secara kalender ekonomi, jadi secara sepihak fundamentalnya untuk minggu ini ya, tanggal 24 sampai 28 ini hanya ada dua berita yang akan high impact, yaitu data rutin inisial jobdeskgram pada hari Kamis dan PCE pada Jumat. Tapi ingat kawan-kawan ya, di sini ada member Fed Speak, itu member anggota-anggota Fed membuat pernyataan-pernyataan hampir di setiap hari kecuali Senin. Jadi mulai Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu ada deretan Fed member Speak. Jadi di situ bisa menjadi market mover. Jadi hati-hati, sebuah pernyataan itu tidak terjadwal dengan data, tidak ada forecast dan konsensusnya. Oke, perlu saya tekankan, di era Trump ini memang kemarin eh, salah satu member Fed itu kalau nggak salah si Bostic atau siapa, tapi kalau keliru nggak salah nanti bisa dikoreksi, menyatakan kalau Fed akan lebih menjadikan data-data pekerjaan itu sebagai headline utamanya, bukan lagi data inflasi. Tapi ingat, walaupun tidak menjadi fokus perhatian, tapi kalau jangka short, jangka pendeknya, core PCE price index ini masih akan menjadi momen high impact kawan-kawan. Jadi nanti hati-hati Kamis dan Jumat. Itu dari sepihak kalender ekonominya. Sekarang kita lihat dari segi COT-nya, dari segi fundamentalnya sudah, sekarang dari segi sentimennya, apa yang dicatat oleh lembaga ini. Oke, di sini dikatakan kalau call posisi long tercatat masih di atas posisi short, di mana 3.334.334.000 poin sekian sekian, sedangkan shortnya hanya 65.000 poin sekian sekian. Di sini menandakan kalau sentimen minggu ini masih bullish ya. Sedangkan untuk perubahan sentimennya atau change-nya, eh, long atau buyer itu minus minus 9.723, itu artinya buyer itu keluar dengan jumlah ini, sedangkan seller masuk 6.107. Nah, di sini berarti kita simpulkan
Kalau minggu depan mulai tanggal 24 sampai 28 Februari itu untuk sentimennya masih bullish kawan-kawan ya. Sentimennya masih bullish, tapi untuk skala perubahan sentimennya ada potensi koreksi. Karena di sini juga dari sepihak data buyer itu lebih banyak keluar daripada seller masuknya. Oke, di sini apakah ini akan menjadi aksi profit taking? I don't know. Nanti kita lihat saja secara teknikal. Oke, sekarang lanjut ke data OI. Data OI-nya atau data sentimennya yang sering saya gunakan. Dan syarat utama untuk mengetahui, untuk membaca data OI adalah open dan close candle hari terakhir. Jadi kalau untuk hariannya kita pakai opennya, tapi kalau untuk mingguannya kita pakai close-nya. Dan tadi sudah saya singgung di depan, kalau kemarin itu pada Jumat kemarin harga itu close di 2.935. Oke, ini kawan-kawan coba ayo eh, kita proyeksikan pelan-pelan buy sentimennya. Proyeksikan pelan-pelan dikarenakan juga tadi secara COT ada potensi juga korektif dan walaupun skala sentimen untuk minggu ininya masih bullish. Oke, kita kunci dulu market close-nya. Jadi harga close-nya 2.935 berarti di sini kalau mengadopsi data COT tadi dari Cheng-nya itu ada potensi koreksi. Jadi potensi call dari harga close kemarin pada Jumat kemarin di 2.935, misalkan call itu mau pullback atau mau koreksi, itu pertama level koreksinya adalah 2.920. Jadi ini menjadi level urgentnya kawan-kawan. Dan selanjutnya bila level ini masih ditembus dengan solid, tentunya tidak menutup kemungkinan level selanjutnya adalah 2.900 sebagai level pullback-nya. Sedangkan by data partisipan market itu terakhir ada di level 2.890 dan 2.885. Ini sepihak dari segi turunnya, sedangkan sebaliknya nanti bila market itu masih bermomentum sesuai dengan impulnya atau trennya, posisi target pertama yang harus ditempuh 2.955. Demikian juga bila level 2.955 ini masih di broken, level selanjutnya adalah 2.970, selanjutnya 2.985, dan terakhir 3.000 ini sebagai level complete cycle-nya. Dan ini juga di luar sana menjadi apa itu topik untuk goal dalam waktu dekat di level 3.000. Tapi lepas dari itu kita tetap akan objektif melihat market. Nanti untuk terakhir setelah kalender ekonomi sudah, dari fundamentalnya, sentimennya sudah, terakhir kita ke teknikalnya. Oke, jadi pada garis besarnya, jadi nanti ke untuk
untuk potensi koreksi terdalamnya itu di 2.900 dan mungkin masih toleransi di level 2.890 dan sebaliknya untuk menuju target jauhnya pertama di level 2955 lanjut ke 70 bila masih bermomentum untuk naik tidak menutup kemungkinan gold itu akan mengejar 2985 dulu. Oke, itu dari segi open of interest-nya. Sekarang kita langsung menuju ke technical analisisnya untuk yang terakhir dan sini kita akan bahas teknikalnya, tapi sebelumnya kita flashback dulu ya dari apa yang sudah kita proyeksikan 2 minggu yang lalu. Berawal dari momentum di daily ring ini, eh, Pak D memproyeksikan dengan pendekatan Elliott Wave, di mana untuk periode 2 minggu yang lalu potensi masih ke wave 3 atau impul atau tren itu sendiri dan betul setelah harga ke wave 3 kita proyeksikan kalau toleransi koreksi atau wave 4-nya itu di level momentum 1H4. Jadi kita mengadakan tarikan Bibuk SL di level momentum ini kawan-kawan. Di sini level momentum atau momentum itu sebuah apa itu kekuatan market secara trennya ini momentum 1H4, momentum 2H4, sedangkan yang terakhir itu sebagai complete cycle-nya H4 atau daily. Otomatis kalau harga sampai di sini berarti sudah complete cycle secara sepihak Elliott Wave di periode ini. Oke, itu kira-kira berarti ini masih relevan kawan-kawan dan nanti akan kita bahas secara detail. Tapi sebelumnya kita proyeksikan secara daily seperti yang selalu Pak dilakukan. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk minum dulu. Karena dingin sekali kawan-kawan, juga agak capek baru pulang dari luar kota. Oke, kita bahas dari teknikalnya. Ini saya menandai garis putus-putus kuning itu sebagai level sentimen sepihak dari sentimennya atau fundamentalnya di saat ada berita besar terjadinya sebuah konsolidasi. Jadi sekarang gini kawan-kawan ya, melihat apa yang terangkum by data tadi, baik COT ataupun OI, di situ kita akan proyeksikan di dalam chat daily-nya sebagai outlook kita dalam 1 minggu ke depan, bahkan bisa 2 minggu seperti minggu kemarin. Oke, sekarang kita proyeksikan. Di sini jelas belum ada candle daily yang close body di atas atau di bawah garis kuning, masih terkurung di ring ini. Jadi di sini bisa dikatakan inilah sebuah daily ring terakhir yang terbentuk kan itu. Jadi market belum membuat keputusan, berarti ini memang area ranging. Sebenarnya itu kalau trader bijak, trader bijak swing itu ini masa-masa wait and see. Oke, kita proyeksikan dan mengacu dari data tadi kita proyeksikan kalau memang masih bullish movement tadi secara COT target selanjutnya jelas itu di level complete cycle-nya Elliott Wave. Demikian juga dikarenakan tadi dikatakan juga ada potensi koreksi, berarti kalau memang dia akan koreksi, inilah level maksimal pullback-nya secara teknikal. Oke, secara teknikal. Apa nggak bisa turun dalam, Pak D? Dan apa nggak bisa naik
langsung tinggi Pak D. Semuanya bisa di sini memang ada kepentingan buyer dan seller. Ingat, market merupakan game probabilitas. Kenapa hanya kita proyeksikan sebatas turunnya sini dan atasnya ke kompleks cycle? Itu satu, sepihak dari Elliott Wave-nya, dan kedua, level ini merupakan level invalidasi kawan-kawan. Jadi goal otomatis akan tervalidasi atau potensi reversal itu kalau sudah membuat lower low. Jadi di sini ya, di sini otomatis ada high, ada low ekstrim. Nah, berarti kalau broken di sini itu sudah tervalidasi secara bullishnya. Nah, oke, mohon dicatat kawan-kawan. Jadi saya hanya memproyeksikan hanya sebatas toleransi pullbacknya dari cakupan data COT tadi. Oke, ini yang penting ini dulu. Jadi bukan berarti kita akan mencari sinyal daily, tidak. Anda mencari konfirmasi di TF manapun itu sangat boleh dan sah. Tapi saran saya, proyeksi daily itu selalu di bawah. Selalu di bawah. Oh, ini proyeksinya ke sana, kalau naik, kalau turun skala pullback maksimal di sini. Jadi kita nanti mempunyai ukuran kawan-kawan ya. Mempunyai ukuran dalam memetakan sebuah chart atau harga. Oke, sini secara tidak langsung, oke, kita sepakat saja dulu kalau web ini masih relevan. Ini kita hilangkan saja supaya tidak terlalu banyak garis. Oke. Pertama, saya akan melihat ini ya kawan-kawan ya. Saya akan memperhatikan lo ini. Kenapa enggak lo ini Pak D? Oke, kita perhatikan lo ini saja dulu. Karena sepihak dari structure, kalau menurut saya ini sebenarnya high-nya itu ini low-nya, dan ini baru high ATH pada minggu kemarin. Jadi yang skala ini kawan-kawan, jadi ini memang kayaknya terbentuk sebuah swing. Tapi ini kalau menurut saya itu belum ngebreak apa-apa skala mayornya. Oke, semoga paham. Jadi alasannya apa dan untuk apa, yang ini jelas SOP untuk penarikan Bibo. Bibo Castle khususnya, dan mungkin semua Bibo kalau memang yang benar nariknya setelah ada broken market, membuat higher high atau higher low. Kalau masih di ranah-ranah tidak ngebreak sesuatu, itu tidak bisa untuk acuan narik. Oke, sini, dan karena ini ATH dan membuat highlight dari previous check sebelumnya, maka tugas kita adalah mempredikatkan, nah, ini ya, mencari identitas, mencari identitas price cap ini. Oke ya, ini tak hapus dulu. Mencari identitas price cap ini, di mana apakah higher high kemarin atau ATH yang terakhir itu sudah di level yang tepat, baik secara sentimen dan atau secara bibu, karena kiri tidak ada sejarah. Oke ya, maka di sini Pak D memakai pendekatan gelombang Elliott Wave dan bibu tentunya, itu dikarenakan di kiri tidak ada sejarah. Tidak ada, tidak, bukan alasannya itu. Kalau di kiri tidak ada sejarah, itu tidak begitu menguras tenaga. Oke, ini kita akan melihat ini diawali dari low ini, bukan low yang ini. Oke, sekarang kita lihat di sini ada key level yang saya kotak ini ya. Ini sebuah key level, dan itu key level mungkin bisa dilihat dari H2-nya, line chart. Oke ya, di sini sudah sepakat kalau itu key level. Tujuannya hanya akan mencari price cap itu apa sudah eh, posisi di level yang tepat. Oke, kita akan melakukan tarikan Bibo Castle kita di sini. Kita tarik di sini. Yes, kita persisikan. Oke, setelah itu kita tandai.
kita tandai level-level momentumnya. Jadi kalau memang harga terakhir sudah ada tepat di level momentum, berarti dikatakan kalau memang harga minggu kemarin itu sudah di level yang tepat secara sepihak pipo. Oke ya, itu secara sepihak pipo ini satu. Dan yang kedua ini tentunya, ini momentum satunya. Yes, ini momentum satunya. Nggak usah begitu persisi. Dan yang terakhir, completed cycle secara satunya ini. Dan ternyata hampir sama, yaitu sekitaran 3 ribuan. Dan di sini kita akhirnya bisa membaca market dan bisa memproyeksikan skala jangka pendeknya dari apa yang dikatakan Pibu. Oke ya, ini ingat, ini momentum satu, saya tulis momentum dua, saya singkat saja, momentum dua H1, ini momentum satu, satunya H1, dan yang terakhir di sini jelas sebagai wave 5. Yes, wave 5 baik secara H4 ataupun H1. Oke, eh, ini yang saya singgung di depan tadi. Kalau ini memang di kiri tidak ada sejarah, berarti dengan adanya bantuan tarian Bibu Momentum Castle tadi, kita bisa mempredikatkan kalau price cap terakhir atau harga konsolidasi terakhir itu sudah di level yang patut kita amati. Oke ya, semoga paham kawan-kawan ya. Oke lanjut, secara teknikal kita tahu, bahkan ini sangat basic. Saya akan mencoba melakukan penarian Bibo di sini. Maaf, penarian trendline. Ya, ini sudah mulai agak ngantuk-ngantuk padahal baru bangun. Bangun langsung buat video. Nanti habis buat video, subuh tidur lagi. Oke, secara trendline sangat jelas kalau ini ada rejeksi, satu reaksi, satu reaksi juga bisa dikatakan partial break ini kalau di TF kecil. Dan harga mencoba lagi terjadi rejeksi dan terakhir kemarin juga terjadi rejeksi lagi. Berarti sepakat kalau trendline ini memang akurat dan ini support resisten dinamis dan ini bukan CP kawan-kawan dari pendekatan basic saja kalau ini memang trendline. Oke, terus di sisi lain kita tarik juga dari sini. Oke. Nah, ini akan lebih jelas lagi kalau menurut saya ini memang seperti bahasan kalau memang korektif dari web 4 itu memang sering membuat pola. Jadi di sini polanya kalau tidak salah itu ascending triangle ya, ascending triangle ini. Ini ascending triangle. Apakah ini sudah broken kan gitu kan? Apakah ini sudah broken dan memang ini kalau ngomong pola ini pola penerusan kawan-kawan. Ingat market itu membuat manipulasi juga dengan pola. Maka pentingnya sebuah konfirmasi nanti akan kita bedah. Menyikapi pola itu gimana? Kalau Pak D, pola itu lebih ke probabilitas saja. Kalau memang polanya penerusan berarti kita kunci 50%. 50% plus satu itu berprobabilitas sesuai dengan pola. Tapi ingat, yang 49% juga berprobabilitas sebagai sebuah manipulasi. Itu menurut pemikiran saya pribadi. Oke, ini tak hapus. Yang jelas ini kita tahu kalau ini ascending triangle dan trendline ini kita bakukan saja. Oke,
Itu dari segi polanya. Kenapa dibahas ya? Karena menurut sejarah atau dalam tading bahasanya jurnal, memang korektif 4 itu sering membuat pattern atau pola. Oke, di situ mungkin mungkin ya seperti yang saya sampaikan kemarin, ini kan juga potensi double top padi. Dan kita akan memperkukuh kalau ini double top, kalau memang high kemarin itu sudah tepat di level momentum Fibonacci. Maka sebagus apapun pola kalau nggak didukung level entah support asisten kirinya atau apa dikarenakan ini kiri tidak ada sejarah kita pakai pipo. Oke, berarti di sini wajib kita pantau kalau ini memang potensi eh, double top. Ini potensi double top. Dan ingat nanti kita gambar neckline-nya di mana karena double top itu jelas eh, palitnya sebuah double top itu harus broken neckline. Jadi di sini broken neckline. Kalau H4 ya secara H4 saya pakai pendekatan minimal itu H2. Tapi kebiasaannya saya pakai H4. Oke, dan ini. Ini asumsi kalau nanti double top itu valid. Ingat, secara basic lagi, kalau double top atau pola seperti apapun itu mempunyai targetnya sendiri. Kalau dia memang nanti work, jalan polanya ini atau candle patternnya atau chart patternnya atau candlestick patternnya, ini semua akan mempunyai target sendiri. Jadi di sini saya contohkan, ini topnya dan ini targetnya. Yes. Dan secara mungkin secara kebetulan apa yang kita targetkan dari double top sendiri. Jadi saya ulangi lagi, double top itu mempunyai target sendiri. Jadi dia mempunyai target sendiri dari segi polanya. Jadi kebetulan targetnya itu plek ketik plek ke dari level proyeksi daily-nya tadi. Oke, di situ. Dan satu lagi, apakah ascending triangle itu bisa seperti black penan atau bullish penan Pak D, kita asumsikan targetnya ya oke. Kita akan mengakomodir kalau ini memang bullish movement tadi kawan-kawan, berarti kita ukur polnya saja. Ini sangat simpel kalau menurut saya, kita ukur polnya saja sampai di sini ya, sampai di level ini, level high terakhirnya ini. Dan nanti kalau memang eh, pattern ini bekerja, ini proyeksi target jauhnya goal. Oke, target jauhnya goal dengan catatan double topnya nggak bekerja. Oke ya, ini jam ini masih jauh. Masih jauh, masih di sekitaran 3070-an ya. Ini, jadi ini kita sambil belajar saja, santai saja sama Pak D. Berarti secara secara global, kalau double top mempunyai target sendiri di sini dan itu betul masih toleransi level pullback secara wave-nya. Sedangkan kalau mengasumsi bullish movement dari COT-nya sepihak dari apa sentimen yang masih bullish, ini target jauhnya. Oke, tapi sepakat kita proyeksikan maksimal untuk waktu dekat di 3000 saja dulu. Oke ya. Tuh, ini mungkin buat acuan saja, tak kasih minggir sana biar nggak begitu membuat kita pusing ya. Ingat ini bukan bukan sesuatu yang harus dipolo, jadi ini hanya pendapat saya pribadi. Tapi untuk waktu dekat kita kunci cukup di 3000 saja. Oke ya. Sudah saya jelaskan runtut dari double topnya, dari target ascendingnya. Oke, di situ sekarang kita lanjut ke level-level secara intraday. Jadi intraday untuk 1 sampai 2 minggu ke depan. Tadi sudah saya tandai, ini semua level-level ini adalah level open of interest tadi yang kita baca untuk mempersingkat waktu. Ini sudah kita tandai tadi.
Kita tampilkan di semua TF. Hmm, tinggal adjust saja lama, apalagi menandai yang dari nol kan malah waktunya habis. Oke, langsung kita ke 4. 4 untuk supaya pandangan kita enak, ini kita hilangkan saja atau kita kunci di tindak di TF 4 supaya kita lebih pure melihat market. Oke. Nah, itu sudah subuh. Ya. Sip. Sekarang untuk supply and demand-nya juga sudah Pak D tandai. Kita tampilkan di TF harian dan sampai menitan lah. Yes, ya, pas. Yes, dan yang ini. Oke, ini, oke, tinggal dua. Ini dibarengin kok nggak bisa ya. Satu-satu nggak seperti lain. Yes, selesai. Oke, next. Sudah Pak ditandai, jadi dari supply and demand-nya, dari level sentimennya, jangka pendeknya untuk menyikapi trading skala intraday dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan. Ini saya tarik ke kanan, baru sekarang kita proyeksikan secara harian atau intraday. Intraday-nya kita view pakai yang lebar saja. Oke, oke. Sip, simpel saja. Tadi untuk eh, garis-garis lain ini ya, yang ada C, ada C plus, ada P itu tadi yang Pak diterangkan dari eh, data open of interest tadi. Jadi bukan garis ini muncul secara tiba-tiba kawan-kawan ya. Oke ya. Eh, oke, ingat tadi ada trendline, ada neckline secara double top dan double top itu secara polanya juga mempunyai target sendiri, ascending triangle juga mempunyai target sendiri. Oke, kita akan bahas ini secara technical analysis dengan level-level sentimen sebagai level daya dukung. Oke, ini untuk wave-nya, wave complete cycle-nya sudah di sana. Eh, ini mungkin terlalu berat supaya nggak merusak pandangan. Sip. Yes, atau mungkin diganti warna saja. Sip. Yes. Oke. Sekarang kita mau mencari opportunity untuk mengambil masuk market secara pendek-pendeknya. Jadi nanti
tinggal style masing-masing yang jelas market mau kemana kita ikut arus saja. Satu, tren masih bullish, sentimen masih tren masih uptrend, sentimen masih bullish bullish movement, struktur juga masih cenderung membuat air rek itu dikunci dulu. Oh berarti trennya itu naik kan gitu. Dan yang kedua, lepas dari itu ada potensi korektif. Dari mana Pak D tahu? Dari data. Dari data tadi ada potensi korektif, bukan berarti memastikan korektif. Terus kebijakan apa yang seharusnya kita lakukan ya sebenarnya kalau secara pribadi saya karena saya itu sentimen trend following, saya tetap mengunci bullishnya atau trennya dan akan memanfaat level pullbacknya itu untuk mencari pijakan kita ambil B dengan target wave 5 atau complete cycle-nya. Jadi di situ lebih jelas dalam arti tertentu RR-nya juga lumayan. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan berpartisipasi dalam arti kita akan memanfaatkan koreksinya itu dengan syarat yang sangat-sangat ber-SOP tinggi kalau menurut saya dalam arti tertentu kita pastikan sebuah konfirmasi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk memproyeksikan secara panah atau aero. Ingat yang kita bahas di depan tadi, kalau memang ini double top itu mempunyai target sendiri. Jadi ini kopinya berarti kalau memang dia akan mengalami koreksi seperti data tadi dari perubahannya, saya akan pastikan harga itu close di bawah neckline dulu dari TF4. Jadi close body ya kawan-kawan ya. Di sini karena memang harga belum sampai satu kalau di sini persyaratannya jelas. Satu break neckline, keduanya juga broken trend line. Jadi ini ya, satu break neckline, dua broken trend line, ketiganya broken level sentimen 2920 kan gitu. Jadi ini memang level penting kawan-kawan. Oke, saya pastikan di situ dan saya tunggu koreksinya. Saya tunggu koreksinya dan saya akan sell dengan target di 2900 gitu. Kok enggak bawah Pak D, padahal kopinya bawah. Enggak, nanti saya jelaskan. Jadi misalkan ini masih strong ya saya tetap hold dong kan gitu. Maksud saya itu. Ingat, kita bedah di sini saja. Nanti sering loh market itu tidak memberikan kita koreksi atau napas, tapi langsung drop. Makanya nanti saya betul-betul level 2920 atau level fundamental 2918,63 tersebut saya akan lihat karakter brokernya secara empat. Kalau memang yang itu solid di atas 50 bahkan 60%, saya akan memanfaatkan neckline ini. Jadi bahkan saya nggak nunggu koreksi, itu sudah merupakan sinyal buat saya. Oke, ingat ya, jadi saya nunggu karakter breaknya candle 4, kalau close di atas body ke bawah di atas 60%, saya langsung entry, saya nggak menunggu koreksi. Tuh, satu. Dan yang kedua, eh, saya akan mengunci diamond paling bawah ini karena satu ini memang sebuah apa itu low ya, bukan ekstrim ya, ekstrimnya tetap ini. Ini low dari sebuah decision point di mana saya akan memanfaatkan itu untuk ya, untuk buy. Nggak nunggu konfirmasi Pak D, nggak, karena ini sudah last diamond menurut saya akan buy limit di sini. Karena ini jelas low risk, SL cukup di bawahnya itu. Tapi saya nggak akan buy di level diamond atas, di mana level tersebut 2900 bahkan didukung level sentimen. Saya nggak akan buy di situ. Kenapa? Ya karena ingat, jangkaan target secara double top dan proyeksinya itu masih di bawahnya.
Ini sangat beresiko. Saya nggak akan buy di level 2.900, tapi akan buy di bawah ini ya. Buy di bawah ini. Tapi di saat kenaikannya itu eh, break, break atau melewati 2.905, di mana itu saya predikatkan sebagai level konfirmasi, saya bahkan akan re-entry di sini. Ya, ini bedanya ini kawan-kawan ya. Saya akan re-entry di situ, tapi tidak buy di 2.900. Oke, dengan target di neckline, di mana neckline tersebut sebagai key level. Oke ya, di mana di sini support dan ini akan menjadi resisten. Ini key level. Cukup di situ saja dulu. Oke ya. Saya ulangi supaya jelas, saya nggak akan B di 2.900, tapi saya akan B di bawahnya. Tapi bila harga tidak sampai target bawahnya, harga itu konsisten di atas level konfirmasi 2.905, saya akan B di situ atau re-entry back. Oke, setelah itu secara tidak langsung, bila neckline ini di broken dan level 2930, 2935 di sini memang ada level order. Kalau ini memang masih di broken kawan-kawan ya. Kalau ini memang masih di broken, saya akan hold. Saya akan hold dengan target 55. Bisa dengan target 55. Oke, cukup di sini saja. Oke, cukup di situ saja. Oke, di situ adalah peluang-peluang di bawah harga dan sekarang akan peluang di atas harga di mana kita akan memanfaatkan imbulnya dan atau memanfaatkan bullish movementnya secara sentimen. Oke, apa yang akan kita lakukan? Ini kebalikannya dari double top. Dan level fundamental 2947 dan level fundamental 2918 itu sebagai level konfirmasi sebuah harga membuat keputusan. Dan ingat 2.955 merupakan key level di mana di situ buyer dan seller sangat kuat. Situ memang level tunggu lebih baik. Tunggu market itu broken 2955. Otomatis terjadi ATH lagi, Pak De. Yes, betul. Oke, saya tunggu dulu itu membuat ATH atau higher high 2955. Seperti yang saya katakan di sini saya melihat karakter breaknya. Tapi kalau memang karakter breaknya itu tidak begitu solid tapi broken body, saya tetap nunggu koreksi di level 45 sampai level 50. Jadi di sini baru saya akan targetkan 70 dulu. Ya ini targetkan 70 dulu. Oke ya. Kenapa enggak jauh sekalian Pak De? Enggak. Di sini memang 70-75 itu momentum tiga bahasa. Jadi momentum itu ada satu, ada dua, ada tiga sebelum ke complete cycle. Oke, nanti di lain kesempatan kita bahas. Oke, dan lanjut bila level 70 itu masih di broken, otomatis angin itu sudah agak besar untuk menuju 3.000. Ya, ini 85 dulu, napas baru ke 3. Cukup di sini saja walaupun komplit cycle-nya di atas. Ekspektasinya tetap yang terukur. Oke. Sekarang apakah kita mulai melihat di saat market nanti strong bullish Pak De? Misalkan bagi yang mempunyai hobi-hobi sell sesaat, memanfaatkan level-level jenuh kan. Itu di mana Pak De? Oke. Ini tak kasih bocoran tapi tidak rekomendasi. Jadi di level eh, 2970 otomatis ada spare 50 pip 2975, di situ kita pantau saja. Kita pantau saja reaksinya. Bukan harus mati rasa sell di situ. Ini misalkan karena ini level momentum 3 itu potensi harga terkoreksi itu di sini itu sangat ada. Pantau di sini
Kalau saya toleransi, kalau saya tetap melihat konfirmasi ada pelemahan, tapi bagi yang nggak banyak waktu, kita kunci saja minimal itu 60 pip, minimal 60 pip. Sini harga itu akan ngetik ini ya, ngetik ini resisten ini become support. Oke, di sini lanjut target sama, ya target sama. Bahkan ikut-ikut panah kirinya itu aja. Oke, ini tak kasih garis putus-putus. Sangat tidak rekomendasi, oke? Tapi ini menjawab pertanyaan biasanya kalau BB terus itu kan trader itu mencoba, mencoba. Ini tak kasih rekomendasi. Anda wajib melihat reaksi harga di level mana. Level pertama 2970 dan 2975. Jadi enggak sembarang level. Oke ya. Misalkan Anda akan bermanuver di 55 kan, di 55 di mana di situ adalah sebuah resisten atau ekstrim, di situ resisten, saya resisten itu eh, mungkin tidak akan salah kan gitu. Tapi ingat kalau kita belajar sentimen sangat resiko dan sangat resiko besar sekali di sini. Oke, eh, itu dari Pak D. Semoga bermanfaat dan dapat untuk acuan trading kita dalam satu dua minggu ke depan. Jumpa lagi di video yang lain. Salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.